Para wanita ini pengennya cantik tuh putih, Prof. Hati-hati pakai pemutih, Ya. sunscreen yang terlalu SPF-nya juga terlalu tinggi ya. Jangan membuat yang sudah hitam jadi putih, nanti kayak Michael Jackson. Itu jadi autoimun juga tuh ya, kalau vitiligo Iya, ya. autoimun ya. Dengan peningkatnya autoimun, kita lihat dari laki dan perempuan. Memang lebih banyak wanita karena peranan hormon estrogen misalnya ya. Wanita juga lebih cepat cemas, lebih gak tenang, yaitu faktor emosi juga mempengaruhi. Autoimun ternyata kalau hamil tuh mesti diperiksa, karena kalau dia masih makan obat itu akan mengakibatkan bisa cacat janin, itu yang ditakutkan. Lambung itu kan juga tempat pemasukan makanan. Nah, usus ini kan banyak leaky gut, bakteri jahat, awamnya bilang kebocoran usus. Nah, itu yang harus kita hindari. Saya lihat konsep Karnus sangat baik untuk kedua penyakit ini, penyakit lambung maupun penyakit usus. Autoimun kondisi sistem imun kita error, dia tidak bisa mengenali mana musuh, mana teman. Ini mungkin ya seperti tentara atau polisi menembak rakyat sipil. Halo Bapak Ibu, selamat datang di podcast pertama di dalam BAS yang ada audiensnya. Hai. Ya, kali ini kita ada di Jakarta. Kita emang ada pilihan roadshow di Jakarta, ada beberapa seminar ilmiah ya, dan juga undangan ke beberapa instansi. Dan kali ini podcast kehadiran tamu yang sangat istimewa. Jadi beliau ini seorang profesor, dokter, ilmuwan, dosen yang ahli dan sangat dihormati di bidang autoimun di Indonesia. Selamat datang Prof. Iris Engganis. Selamat siang Pak Iwan. Saya udah lama nih ngikutin konsep Karnus yang luar biasa. Terima kasih Prof. Merupakan kehormatan bagi kami Prof. Iris turut ikut mendukung kami gitu, dan kemudian hari ini hadir di podcast Prof. Ya, saya senang sekali loh. Pertama, luar biasa nih. Kita ngobrol tentang autoimun sampai jalan-jalan Prof ya. Iya, seru ya. Kita Seru. masuk tol Jabodetabek. Iya. Ya Prof. Prof Iris, ini kan banyak yang masyarakat mungkin kepo nih dengan Prof Iris ini. Kok maunya podcast di Karnus tuh Prof? Ya, soalnya saya melihat konsep Karnus tuh pertama kali saya mengenalnya dari seorang teman sahabat ya yang kebetulan autoimun juga. Oh iya. Kemudian dia mencoba Karnus, dia menceritakan ke saya. Terus saya bilang, wah ini suatu hal yang bagus nih, soalnya makanan sehat, nutrisi. Nah kita biasanya obat-obat kimia terus ya. Nah tapi nutrisinya nggak diperbaiki. Saya Iya. tertarik. Nah kemudian teman saya itu ngajak, ayo kita ikut yuk, ayo saya bilang. Nah itu pertama kali saya ketemu Pak Iwan, dan Pak Iwan ceramah waktu itu tentang biokimia. Wah waduh, saya bilang ini pelajaran saya tingkat 1, tingkat 2 yang saya paling susah, tapi Pak Iwan kok neranginnya begitu gamblang. Terus saya lihat, wah udah ini emang bener nih, ini cocok banget sama imunologi. Apalagi konsepnya ini konsep nutrisi, makanan Iya. sehat. Jadi cocok lah untuk pasien-pasien yang banyak saya tangani, terutama alergi dan imunologi, autoimun ya contohnya, gitu. Oh jadi Prof, jadi inline juga Prof ya dengan skema penyembuhan untuk autoimun Prof ya? Betul. Selama Soalnya ini. kita nggak bisa cuma obat aja, Iya ya tapi Prof. nutrisinya, akarnya itu nggak diperhatiin ya, nggak bisa. Soalnya kadang-kadang kan Heeh. teman-teman kita di pengobatan, di dokter kadang kan masih tanda kutip masih belum terlalu aware lah dengan nutrisi Prof. Ya, betul Tapi betul. Prof Iris melihat pentingnya nutrisi itu memang Ya, karena saya lihat sudah lama gitu Prof ya? pasien-pasien, apalagi setelah tahu konsep Karnus ya, saya mengenalkan beberapa pasien untuk mencoba langsung ya, dan menghubungi Karnus langsung, dan mereka mengatakan lebih baik kondisinya. Ya karena kata saya bilang, ya ini kan karena lambungnya, makanannya, Iya Prof ya. karena waktu itu Pak Iwan juga pernah mengatakan kerusakan pencernaan ya, terutama usus, lambung itu dari makanan yang masuk. Iya. Dan itu cocok dengan di kedokteran juga demikian, dari Hippocrates ya, kalau kita tahu tuh bahwa apa yang kita makan itu yang untuk kesehatan kita. Seharusnya jadi obat gitu ya. Itu jadi obat.
Nah, jadi makanan betul, kita harus cari obat. Ini Prof betul. setuju Prof dengan Hipokrates Prof? Setuju, Itu kan karena udah lama sekali Prof itu. iya, makanya Sudah konsep berapa abad itu iya, Prof udah banyak. konsep yang lama itu justru itu jawabannya sekarang. Mhm, Orang bikin makanan-makanan yang apa ya, junk food ya. junk food, Aduh itu luar biasa creamer racun, Prof, racun itu. creamer. Creamer, waduh bukan main ya. Kita Iya, banyak kan nggak ngerti ya, mhm, enak pakai ini, taunya itu toksin bagi nggak cocok kita, bagi nggak kita cocok. Prof ya. Jadi, Ya. nah Prof sekarang itu banyak nggak Prof sih, pertumbuhan dari autoimun Prof di masyarakat ini Prof? Nah, autoimun kok orang-orang bilang kenapa meningkat Iya, ya? Bisa pertama karena dulu kita belum ada pemeriksaan dan mhm. kita-kita dokternya juga belum banyak mendalami autoimun. Oh Jadi nggak gitu. terdiagnosa dengan baik. Tahun Nah, kapan Bro, kamu tahu? Berarti perkembangan kedokteran di berkembangan Indonesia cepat ya 10 tahun terakhir terakhir. nih Dan maksud saya autoimun. kan dulu kan belum banyak dicek. Ya, Terus ya, kemudian kira-kira sejak tahun berapa nih kedokteran mulai mengembangkan, mulai aware ke autoimun. autoimun? Sebetulnya kita tuh 20 tahun yang lalu kalau di Eropa udah ya. Eropa sudah. Tapi Oh. kita di Indonesia karena pemeriksaan banyak dikirim ke Singapura segala Hmm. macam jadi mahal jadi nggak kedetek. Banyak yang nggak kedetek. Tapi sekarang pemeriksaan di Indonesia udah cukup canggih untuk autoimun. Ya jadi kita sebenarnya banyak tertolong dengan Iya, iya. pemeriksaan-pemeriksaan itu. Dan nutrisi sekarang udah berkembang. Ya Iya. contohnya kayak Karnus ya, Pak Iwan udah membuat satu nutrisi yang sehat dan itu tidak hanya pada pasien-pasien yang punya penyakit diabetes atau penyakit-penyakit jantung, tapi juga untuk autoimun. Karena ini bagus ya, kita bilang kadang-kadang di autoimun itu kan ada kebocoran usus yang kita sebut leaky gut. Juga. Nah ini cocok banget untuk orang-orang yang leaky gut karena nggak mengandung gluten. Bagus Apalagi banget. kemarin kami juga sudah riset ya Prof. Jadi lambung itu rusak, mukosanya kan hilang. Iya, Terus iya. kami ternyata bisa membuktikan ternyata lambung mukosa itu bisa langsung dibangun Nah itu, dengan nutrisi itu. nah itu risetnya Pak Iwan tuh Iya hebat kemarin. banget tuh. Udah masuk jurnal ya Pak Iwan ya. Sekarang lagi penulisan Wah, jurnal, itu luar tapi biasa secara itu. histopatologinya, laporannya sudah jadi, Nah tinggal itu, daftar aja sih. ya. Dan saya Jadi, sendiri ngerasain ya kalau makan apa beras karnusnya juga, iya, ya itu emang enak banget ya. iya Rasanya Bro, pun saya udah bisa sudah gitu. biasa. Walaupun orang-orang bilang ya jangan dibandingkan dengan beras yang biasa. Nah beras biasa gulanya tinggi. Nah, Ini kan rendah gula. ya karena emang kita ada seratnya, Nah itu jadi memang ya, akan dibantu lagi, jadi nggak langsung iya, masuk gitu Bro ya, iya, ke dalam darah. iya, Jadi memang ini. Nah terus apa namanya, dengan peningkatnya autoimun itu Bro, itu kalau kita lihat dari laki dan perempuan itu ya, sekarang gimana Bro? ya. Kalau laki perempuan memang lebih banyak wanita. Oh, Ya sampai hari ini kecuali ada beberapa penyakit autoimun yang laki-laki lebih banyak ya kayak ankylosing spondylitis yang tulang belakang yang sakit. Nah itu banyak laki-laki. Tapi pada umumnya kayak lupus, Sjogren dan yang lain-lainnya kebanyakan wanita. Karena peranan hormonal itu juga memengaruhi pada seorang gitu. wanita. Nah, Hormon estrogen misalnya ya. Nah kemudian wanita juga lebih cepat cemas, lebih cepat apa ya, lebih gimana ya dibandingkan pria, lebih gak tenang, yaitu faktor emosi juga mempengaruhi. Ya di samping hal-hal lain ya tentunya. mungkin Gitu. juga karena wanita jarang berjemur Prof ya. Nah itu juga. Cuma memang beberapa penyakit autoimun ada yang nggak boleh jemur, ada Iya, yang iya. boleh. Ya, jadi Ada kita beberapa mesti yang nggak boleh, ada yang ada boleh yang Prof ya. boleh. Ya itu kita nanti tinggal lihat aja. Hasil Gitu. labnya Prof ya. Iya betul, Hasil labnya. betul. Nah berarti sekarang kalau dengan banyaknya apa namanya alat pengetesan lab ya, Ya, yang ya. yang ada di Indonesia, kemudian banyak masyarakat yang mulai screening, akhirnya mulai banyak Ya, banyak dong dok Prof banyak yang yang mulai ketahuan. ketahuan. Ya, dan sekarang kan makin maju ya pemeriksaan. Tadinya dikirim ke Singapura, sekarang di Indonesia udah banyak sekali yang bisa. Iya, Gitu dan orang-orang sekarang udah pinter juga. Pasien-pasien datang, mereka bilang saya nih mau cek ada autoimun apa enggak. Jadi mereka sendiri udah merasakan kalau ada nyeri sendi, dia autoimun bukan sih? Nah, mereka minta gitu. Jadi awareness dari masyarakat untuk autoimun cukup tinggi sekarang. Karena mungkin ada medsos ya. Iya. Apalagi ada seperti ini, itu akan mempermudah mereka untuk mengerti konsep autoimun yang bagaimana hubungannya dengan nutrisi yang sehat seperti konsep Karnus tadi. Seperti itu. Prof, mungkin banyak audien kami yang belum tahu tentang apa sih autoimun Prof. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang autoimun, ternyata mungkin apa sih autoimun itu kan gitu Prof. Ya, ya jadi sebetulnya autoimun kondisi di mana
sistem imun kita error, kita bisa bilang Iya iya. error ya, bukan kurang, bukan lebih, tapi error. Nah, sistem error itu dia tidak bisa mengenali mana Heeh. musuh, mana teman. Iya Jadi iya. dianggapnya ini semua musuh. Wah, Padahal yang error itu antibodi, sifat daripada mhm. antibodinya harusnya melindungi kita, tapi antibodinya tiba-tiba menyerang tubuh kita sendiri. Jadi antibodinya kan mungkin untuk mengenali apakah lawan atau kawan, Prof, ya? Ya, betul, Jadi mungkin kayak betul. pemindai gitu, Prof, ya? Ya, betul, Oh, ini betul. ada musuh, oh serang. Ya, Nah, karena ya, ada informasi dari antibodi itu musuh maka disikat ya, Prof, ya? betul, betul Dan banget. begitu ada antibodi itu salah, Ya, informasi, ya, imunnya hajar aja gitu. ya. Ternyata teman Teman sendiri. sendiri. Nah itu. Ini mungkin ya Bapak Ibu seperti tentara atau polisi menembak rakyat sipil. Iya, Ya, Prof, iya, itu boleh gitu, katakan Prof, ya? seperti itu kan, Iya ya. dalam tubuh kita tuh. Waduh, Prof, jangan sampai kejadian, Prof. Jangan, Baik itu di jangan. negara kita atau di tubuh kita, Ya atau itu, Mindalik ya, jangan sampai. repot loh di tubuh kita terjadi hal itu. Repot. Iya, Iya, saya tuh bayangin gini, Prof, aduh, saya bayangin kalau seandainya satu negara, aparat penegak hukumnya, tentaranya atau polisinya itu salah tembak gitu kan, iya, dan iya, itu ya kalau 1, 2, mungkin kalau timun massa, iya, Prof, ya? timun semua tubuh kan, Kan bisa saya lihat kena. ada yang melepuh gitu, Prof, Ada macam-macam, kayak bisa psoriasis ini. kena psoriasis, kena kulit ya, Heeh, melupas terus ya kan. mhm. Ada yang kena ginjal, kena liver, paru, jantung, wah semua bisa diserang, Jadi tidak peduli tergantung. mana ya, Tidak, begitu ya, antibodinya itu salah mungkin, Prof, ya? ya, Betul ya? ya, betul. Antibodinya salah, Ya, langsung dia ngasih tahu ke ya, sel imun, "Oh ini, ya, musuh ini." Ternyata ya, jantung dilawan sama ya, dia. ya, dia bisa sedikit. Makanya Mhm, kalau kita bisa mendeteksi dari awal, mhm, itu lebih baik. iya iya, Memperbaiki nutrisi, memperbaiki gaya hidup, gaya hidup. pola hidup, nah itu akan lebih cepat remisi ya. Iya iya. Lebih Ja cepat remisi itu artinya perbaikan ya. jadi kalau seandainya kejadian begitu, analoginya berarti kita ini harus mengedukasi tentara kita kan, Prof, ya? Ya, itu salah Tentara atau satunya. polisi ya, "Kamu Betul, jangan menyerang sipil, itu bukan betul. musuh, kamu salah tembak." Nah Ya itu. mungkin mungkin kita perlu tanya kali, Prof, ke sel-sel imun tadi, "Kamu kurang apa sih?" Kan gitu. Biasanya tuh akar Iya iya. nutrisinya kalau kita kasih makanan yang nggak sesuai, wah itu makin-makin. Iya Makanya iya. orang konsepnya tuh penyuluhan dulu ya, Mhm, edukasi. Itu apa sih autoimun pada pasien itu. heeh. Dan pencegahannya apa? Pengobatan, kita kasih pengobatan dan pengobatan kita harus tahu bahwa bahan kimia itu ada efek samping. Iya iya. Harus kita kasih tahu ke pasien, efek sampingnya ini, supaya dia tahu. Kemudian pola hidup, gaya hidup, Mhm, cara tidur, olahraga, dan nutrisi. iya iya. Akhirnya ke nutrisi lagi, Akhirnya gitu. memang sesungguhnya mungkin ya nutrisi perannya cukup penting, Prof, ya. Sangat, sangat Artinya penting. kita bisa integratif dengan obat itu Ya, sementara waktu, ya, kemudian perbaiki pola hidupnya, pola makannya, cara ya, ya. masaknya, Nah itu juga. cara Nah pemilihannya. kita banyak nggak tahu tuh. Saya aja banyak belajar ya Pak Iwan cara masak. Oh ternyata begini. Selama ini kita juga begini. Prof Iris paling suka telur dadar ya? Saya tuh aduh ampun deh, itu benar-benar parah itu, manusia telur satu keluarga. Pak Iwan cerita bahwa sebaiknya jangan dicampur, kuning sendiri, putih sendiri, wah saya Iya, baru tahu. waktu mentah, Prof, ya? Iya, Ya mungkin itu heeh. belum lagi Prof, tata cara peternakannya, Prof. Nah itu Wah, kita dia. sekarang aduh serba sulit sih. Satu sisi kalau kita dapat ternak si pacu ayamnya nanti nggak cukup Iya, warga negaranya nah gitu itu, kan. itu Satu dia, sisi dipacu nanti ada efek sampingnya ini, hormonalnya kacau, nah itu, gitu Prof ya. iya. Jadi waduh, Dan orang-orang kebanyakan ya mikir, oh autoimun nggak perlu diet. ya Sampai ya, sekarang banyak yang gimana gimana berpikir gimana? gitu. Nah, autoimun nggak perlu diet. Hmm, Nah, tapi saya bilang kalau pasien saya perlu hmm. gitu. Jadi kalau mau sehat kita lengkapi dengan nutrisi yang baik Dan tata cara yang gitu. masaknya benar. Ya, masak Nah, yang benar, betul. nah Bapak Ibu ya, jika ingin dapat edukasi langsung, datang aja langsung ke Prof Iris ya. Nanti ada edukasi tentang itu. Cara masak nanti ada tim juga sih nanti. Kalau Prof ngajarin satu-satu ya kayaknya gak ada waktu, Prof ya. Ya, iya, betul. Benar. Nanti ada tim yang akan mendampingi lah untuk pasien-pasien jadi ingin konsultasi lebih dalam tentang cara masak yang benar itu. Itu penting sekali Pak Iwan, cara masak yang benar. Kita Iya, mikir cuma nutrisi, tapi nutrisi masaknya masih salah. Ya jadi masih iya. salah juga ya. Selama ini kan kita hanya fokus, Nah, yang penting cukup kalori,
Nah itu. dari karbohidrat, protein, lemak Iya, misalkan. iya, Oh, nggak boleh ini, tapi tahu-tahu masaknya nggak bener, Prof, ya? iya. Nah itu Nah, juga. padahal Itu banyak yang nggak tahu, saya juga baru tahu. jadi seru, Prof, yang kemarin ya? Bagus banget, itu ada bagaimana cara masak, itu bagus Iya, sekali tuh kayak gitu. Jadi kita bisa ngebayang, oh kayak gini tuh contoh-contoh, ada koki khusus yang memang memasak makanan sehat iya, Prof. gitu. Tapi dulu tuh sempat bikin saya agak-agak pusing juga sih, Prof. Begitu kita sampaikan telur dadar, Oh misalkan, iya, wah itu saya dihujat iya, se-Indonesia, Prof. iya pasti, pasti. Jadi saya juga suka bilang sama pasien ini kan nggak harus, tapi kalau mau sehat nggak ada salahnya coba, Iya, saya iya. gitu. Silahkan mencoba, saya gitu. Akhirnya mereka mencoba. Oh Hmm, iya ya lebih enak ya sekali-sekali boleh ya cheating oke. iya Itulah. betul. Nanti Heeh. kalau kita nggak tahu kan akhirnya cheating tiap hari kan, Prof. Nah itu Itu. jangan tiap hari cheating ya. Kadang kan Heeh. mengira sesuatu itu benar, tetapi salah karena kita anggap itu benar, akhirnya Ya, ya nggak apa-apa, ya betul. ujuk-ujuk Ya, sakit kayak nah gitu. itu. Nah ini Dok, saya yang mewakili pertanyaan pertanyaan warga 62 ya. Nih, sebagai dokter wanita apa yang paling ditakutkan, Prof? Sekarang ini melihat autoimun ini. Oh, kalau wanita memang paling takutnya gini ya, autoimun ternyata kalau dia menstruasi aja udah terganggu. Banyak Oh, yang terganggu, sakit, segala macam lemes, mhm, kalau mens ya, karena faktor hormonal. mhm, Nah, jadi kita biasanya kalau mau melahirkan atau mau hamil, mhm, hamil dulu deh. Hamil tuh mesti diperiksa benar-benar. Ini udah siap belum untuk iya, hamil? Autoimunnya terkontrol atau enggak? iya, iya. Karena kalau dia masih makan obat, itu akan apa namanya mengakibatkan bisa cacat janin atau janinnya nggak sehat Berarti hati-hati atau dong kalau minum obat keguguran. ini, Ya, hati-hati. hati-hati. Harus terkontrol dulu baru hamil. Mhm, Jadi dokternya bilang, "Oke, sekarang boleh hamil." mhm. Udah nggak ada obat, tapi nutrisi sehat kan yang harus masuk. Iya, iya, Nah, betul, inilah betul. peranan nutrisi sehat di sini. Ya banyak orang mikirnya, "Oh ya, saya sendiri begitu kalau lihat pasien, oh ini harus apa, benar dulu Mhm, autoimunnya, dibenerin dulu. mhm. Kalau enggak keguguran. Kan ada juga yang keguguran berapa kali baru bisa hamil. Nah, Ternyata itu itu udah ternyata autoimun. ada autoimun. Nah, itu jadi kita harus benar-benar waspada dan juga edukasi yang baik kepada pasien-pasien wanita. Itu yang ditakutkan sebetulnya. Jadi saya akhirnya begini, Pak, ya, seandainya seorang wanita hamil, Ya, kemudian dia nggak tahu autoimun, terus setelah selamat nih bayi ini, ya, tapi ternyata sistem imunnya sudah sempat menyerang janin itu. Mungkin juga nggak sempurna, Prof, ya, ya, ya kemungkinan ya? bisa kemungkinan begitu. Dan memang yang takutin ini apa nih keguguran tengah-tengah hamil. Kalau keguguran mungkin saya lihat dari perspektif si bayi, Prof, ya. Bayi ya, Misalkan ya, bayi itu, kan dia waktu lahir ke dunia kan nggak bisa milih, Prof. ya, ya, Lahir betul. dari siapa dan Ya, sebagainya, ya, gimana kondisinya. ya. Soalnya dia lahir diujuk, lahir sih lahir selamat, tapi dia cacat misalkan. Nah, itu yang nggak kita pengen. Kan kasihan banget, Prof. Kasihan, justru itu. Artinya dia Iya, harus jalani hidup seumurnya, seumur seumur hidupnya, itu panjang dan dia hidupnya. harus apa ya, nerima gitu loh dengan Iya, iya dengan padahal kondisi. Iya, padahal dia nggak bisa memilih iya, waktu dia iya, dilahirkan nggak bisa iya, milih. iya betul. Ini Bapak Ibu, kita kalau lihat sering melihat anak-anak sakit sejak kecil, entah itu contoh lah yang sering di TV kan hidrosefalus misalkan Prof, Iya, ya kan. iya, Kemudian cacat, nggak ada organ apa gitu, iya, ya kan kasihan juga. Makanya mungkin ibu-ibu nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda yang menjurus Prof, ya ke arah autoimun ya, iya, harus iya, segera iya, tangani itu iya betul, daripada betul. nanti melahirkan putra atau putri Iya, tapi ada iya, cacat. cacat Iya, itu. kasihan. Kasihan, Iya, kasihan anaknya sih, iya, betul, kasihan anaknya. betul. Wah, ini belum lagi Prof, para wanita ini punya cantik tuh putih, Prof. Nah, itu Itu juga gimana, Prof? hati-hati pakai pemutih, Ya, sunscreen yang terlalu SPF-nya juga terlalu tinggi ya. di autoimun juga ada. Ada, kita harus sesuaikan dulu dengan kulit Hmm, kita. Ya, jadi jangan sembarangan kita make ya maunya cantik tapi jadinya kacau, ke autoimun. Terus kan sekarang banyak skincare ya. hmm. Harus hati-hati skincare-nya juga. Dan juga kalau ada suntik-suntik apa
ya kan kita Sekarang itu hati-hati. banyak suntik pemutih, Prof, ya. Pemutih, Entah apa itu isinya saya dia. nggak tahu, apakah vitamin C atau Ya, apa itu. orang pengen kelihatan Iya. cantik, ya mungkin wajar kelihatan cantik, tetapi cara-caranya, ya kan, harus hati-hati dengan saat-saat seperti itu. Padahal cantik itu kan jangan kalau menurut saya, Prof, ya, karena usernya cantik kan pria, Prof, ya. Iya, cantik dari dalam ya mesti ya. Maksud Itu saya itu dengan heran juga. Wanita kan pengen tampil cantik, Prof. iya, iya. Tapi kan targetnya untuk tampil cantik kan ke pria kan. Oh iya, 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 Iya kan? iya, iya, Pria kan. betul. Bisa nggak tanya dulu para pria, kamu minta cantiknya seperti apa sih gitu. Nah, Apakah semua pria pengen Anda putih? Saya kira enggak. enggak juga, enggak semua ya. Enggak Kita semua. asumsi kebanyakan Iya. wanita. Saya tanya, Betul. jika memang ada pria yang pengen lihat cewek putih ada, tapi Iya. juga ada juga yang apapun warna kulitnya nggak masalah gitu. Ya, sebetulnya kan gitu. Tuhan kasih kita gini ya, Iya. dipiaranya dengan baik, ya Iya. kan. Percuma juga kita putih, tapi nutrisinya nggak benar. Dan Nah, tambah itu penyakit juga. kan? Iya, Tambah penyakit nanti Iya, tambah iya. gak karu-karuan. jadi kita harus seimbang semuanya. Ya, Ya, terima sajalah. ya, ya. Mau lahirnya hitam manis, sawo, putih, itu jangan membuat yang sudah hitam jadi putih. Nanti kayak Michael Jackson, Prof. Nah, itu jadi autoimun juga tuh ya, kalau Autoimun. vitiligo Iya, ya. autoimun ya. Kemungkinan, mungkin. Oh, bentar, vitiligo juga autoimun ya? Kalau ada vitiligo seperti itu kan, Vitiligo itu penyakit vitiligo, penyakit autoimun juga. masuk autoimun. Nah, Tapi saya ini nggak tahu kok itu iya apa enggaknya, tapi ya Nggak, ada yang putih gitu. artinya kan juga banyak tuh masuk ke karnus yang mereka vitiligo, Iya, Prof. iya. Itu kan. Artinya kan kalau vitiligo kan warnanya kan ada yang belang kan? Iya. Artinya Iya. kemungkinan melanositnya mungkin Ya, itu yang diserang. ditembak sama Itu makrofag. yang terganggunya itu Ditembak di sama situ. tentara. Iya, sehingga nggak bisa menghasilkan pigmen. Iya, Jadi putih. jadi putih. Iya. Ini Bapak Ibu ya, hati-hati nih. Ini beliau loh, beliau profesor imunologi ini. Beliau sudah menjumpai banyak sekali kasus-kasus yang masalah kecantikan itu berhubungan juga dengan autoimun. Ya, Prof, ya. Iya, Gitu ya. itu makanya banyak. harus hati-hati. Hati-hati. Betul. Mereka biasa konsultasi. Iya. Boleh nggak saya pakai ini? Boleh nggak pakai itu? Lihat dulu ingredientnya. Iya. Oh, yang ini oke, yang ini jangan. Bisa kita kasih tahu ke mereka. Iya, Prof. Jadi kalau misalkan kok di kantor kan kami kan sampaikan jangan pakai pemutih gitu. Iya. Ya, Prof. Setuju nggak, Prof? Setuju. Setuju, Prof. Ya? Setuju. Inline, Prof, ya dengan Iya, dengan ini ya, dengan sejalan. sejalan Harus gitu. hati-hati. Karena apapun warna kulit Anda itu anugerah. Ya, betul. Nah, kalau dirawat, kalau saya punya mobil hitam, ya saya rawat, ya saya cuci, saya poles, bukan saya putihkan dengan pilok. Iya, jadi cacat deh pakai pilok. Wah, ya apa ini? Tadi mobil putih kan hitam. Reflek. Aku pengen Iya. putih, wah Iya. diputihin sama dia, Iya. jadi belang. Kacau itu. Aduh. Prof, kami kan kalau di kanus kan sering katakan bahwa lambung itu sangat penting perannya. Iya. Nah, dalam penyakit degeneratif gitu. Iya. Nah, iya. kalau menurut Prof Iris bagaimana dalam konteks ke autoimun tadi? Lambung itu kan juga tempat pemasukan makanan ya. Jadi kalau makanan yang nggak cocok, timbullah rasa kembung, rasa mual, pengen muntah, bahkan bisa muntah, dan ada penyakit yang kita sebut GERD ya. Itu gastroesophageal reflux lagi, seperti itu. Itu di lambung udah bisa kacau. Biasanya kita konsultasikan ke dokter lambung, di endoskopi atau kolonoskopi ususnya dari bawah ya, dari atas. Nah, itu dilihat nanti. Oh, ini gangguannya di lambung atau di usus. Bahkan bisa terjadi di dua-duanya. Bisa di usus juga. Nah, usus ini kan banyak leaky gut jadinya. Bakteri jahatnya jadi lebih banyak dari bakteri baik. Masuk ya, kita ya awamnya bilang kebocoran usus awamnya. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Nanti tentu membutuhkan satu nutrisi. Ya, dan saya lihat konsep Karnus itu sangat baik untuk kedua penyakit ini, penyakit lambung maupun penyakit usus. Ya, karena makanan yang masuk itu sudah makanan sehat. Gitu. Ya, kita atur sih, dan kemudian memang kita concernnya kan begitu lambung itu berfungsi, ditambal dengan bakteri resisten dan kolagen tipe 3, tipe 1 dan tulang itu
maka dia melapisi. Dan Ya, mungkin juga begitu dilapisi nanti makanan masuk ke usus halus kan sudah banyak yang siap ya, ya, bisa dimakan oleh sel usus halus ya, sehingga betul. dia bisa nambal juga legigat mungkin Nah ya. itu, Harapannya itu, begitu, Prof. itu dia. Tapi yang dari kardus bagus banget ya. Itu saya merasakan tuh. Ya, sekarang apa namanya? Kalau dari sisi Prof Iris nih, Prof, sebenarnya dengan apa yang kami sampaikan di Karnus, edukasi tentang ke masyarakat tentang Ya, makanan manusia, oh iya, tentang ya, lambung itu jangan dinetralkan. ya. Itu kira-kira Prof Iris gimana, Bro? Saya setuju banget dengan apa yang Karnus ya konsepnya. Karena itu memperbaiki sel-sel di lambung sendiri ya. Jadi apa namanya lapisan-lapisan lambung. Jadi lebih apa ya? eh, Terlalu asam, jadi asam lambungnya meningkat. Asam penting, Iya. tetapi kalau terlalu asam, Iya. jadi akhirnya dia mual, dia kembung, segala macam yang dirasakan ya, yang suka kita sebut apa namanya, ya kembung, ya dispepsia, Dispepsia. gastritis ya istilahnya banyak ya, gitu. Sehingga dia Ya, jadi gas itu ada gasnya. ya, Gas. dan itu ya tentu balik lagi makanannya gimana. Asam pedas sudah pasti kita biasa nasihat dokter, oh jangan makan asam pedas ya, tapi dia makan makanan yang lain, gitu. Nah ini jenis-jenis makanan yang nutrisi itu yang harus kita edukasi tuh Pak Iwan. Mungkin konsep Karnus kita mesti lebih ke edukasi ke banyak masyarakat ini sebetulnya. Karena saya dengar nih Pak Iwan nih apa namanya semuanya asli dari Indonesia ya. Iya, Bro. Karnus itu kan asli. Indonesia. Ya. Dari petani lokal Indonesia, Bro. Nah itu kan bagus sekali penghasil anak bangsa ya, karya anak bangsa itu ya boleh kita katakan Prof. seperti Makasih itu. banyak, Prof. Atas dukungannya Prof kepada konsep Karnus. Ya itu. Tadi masih panjang Prof ini Iya. jurnal Karnus masih panjang. Iya, betul. Betul. Itu Jadi, sangat ini sekali. Nah, sekarang Prof, apa namanya? Kalau di sisi penyakit-penyakit degeneratif, Prof. Nah, dibandingkan kayak diabetes misalnya. Oh iya, nah, itu autoimun itu sekarang pada range gimana, Prof? Diabetes kan sekitar 10% ya. Ya, diabetes sebetulnya ada yang diabetes autoimun ya, itu tipe 1. Tipe 1 itu sejak lahir, Prof? Atau ya, sejak lahir. Betul. Itu jadi dia butuh insulin terus-menerus ya. Tapi tentu nutrisinya juga diperbaiki karena itu penyakit seumur hidup. Tapi kalau pada dewasa itu kan diabetes tipe 2. Iya. Nah itu biasanya kerusakan karena banyak makanan yang masuk yang nggak sesuai. Akhirnya membuat tulian sel lah. Gitu nah ya. itu, ya. Nah itu yang saya lihat cocok nih kalau konsep Karnus dengan diabetes tipe 2. Karena pada dewasa dengan makanan yang sesuai, otomatis nanti gula darah juga akan terkontrol kan, akan menurun. HbA1c-nya juga bagus. Ya seperti itu. Nah ini juga penting. Jadi saya lihat konsep Karnus bisa kemana-mana sebetulnya, nggak cuma ke autoimun aja, tapi penyakit metabolik ya kayak diabetes, jantung, liver gitu itu sangat baik sekali sebetulnya. Selain kalorinya, tapi juga isinya ya, kepentingannya untuk apa. Termasuk juga cara masaknya sih. Cara masak ya, betul. Betul. Saya ingat kalau Pak Firis beliau hadir di seminar Karnus yang cooking class, beliau itu sangat suka itu mencicipi masakan kami. Oh iya, iya banget. Itu ditunggu-tunggu tuh kalau udah memasak. Gitu, kayaknya bukan saya aja, semua peserta tuh antusias ya. Udah dibagi-bagi dalam tempat-tempat kecil. Kita coba itu. Bagus banget, semua bisa kita coba. Nah, karena peran penting masak itu memang sangat luar biasa ya. Karena emang kemarin kami itu sering melihat, Prof, setelah kita mempelajari tingkah laku dari atau sifat-sifat dari zat-zat yang dipakai masak. Oh iya, Terus kita lihat habit di masyarakat, cara masaknya seperti itu. Waduh, ya memang ya tidak mengherankan kalau akhirnya banyak penyakit. Contoh kemarin kan saya sempat diskusi sama Prof Mutaridi, Prof. Oh ya. Itu MSG itu ya, misalnya MSG itu
kalau ditambahkan kondisinya hangat itu nggak apa-apa sih sebenarnya, asal nggak Iya, kebanyakan ya. iya iya, betul. Nah, begitu dimasukkan ke nasi goreng, Wah, kemudian dimasukkan pas goreng, ya, nah kan suhunya tinggi tuh, Bro. ya Nah, itu langsung jadi naik. langsung akhir amit itu sudah, Ya, dari ya, AGE itu ya. ya. Akhirnya ya mungkin itu juga jika itu diberikan pada ibu hamil mungkin bisa memprekursor autoimun pada anaknya kali, Prof, ya? Mungkin bisa jadi, karena Iya, kita memang di autoimun kita bilang hindari MSG iya, sedapat mungkin. heeh. Ya, kalau sedikit nggak apa-apa, artinya di rumah dia udah hindari, tapi di luaran kan Oh, otomatis dia nggak bisa. makan, Kalau di itu luaran kan dia nggak susah, bisa. nggak bisa. Jadi kita bilang oke, di luaran tuh cheating-nya, saat cheating, tapi di rumah Hmm, hari-hari jangan, iya, iya. bahkan bawa bekal. Makanya, Prof, jika seandainya informasi kecil aja, para koki se-Indonesia, Ya, kalau Anda pakai MSG, jangan dicampur waktu Anda lagi ada apinya. ya, betul, Nah, maksimal betul. kalau dari hasil kinetika reaksinya itu 70 derajat Celcius lah, Ya, baru ya, dimasukin. ya. Jadi kalau nasi goreng itu habis mateng dimatiin, Baru tunggu dicampur. agak hangat, Iya, campur, iya, boleh itu. Nah, kalau itu terjadi kan, seandainya begitu, Prof, ya, kan i- akhirnya kan bayi tadi yang iya, calon kena iya. autoimun nggak jadi, Jadi Prof. nggak jadi. Hal kayak gitu kita kan nggak tahu, Iya, langsung iya. nggak boleh. Waduh, Kalau kalau nggak boleh kan nggak mungkin nggak deh. mungkin. Nanti Iya, apalagi yang kokinya nggak pintar masak, jadi iya. Wah, ah dia ini. Kalau restoran nggak pakai MSG kan, waduh, nggak nggak laku. laku. Jadi ya, jadi ya harus imbang ya. Iya. Jadi meskipun pakai MSG, kita kita ada cara yang lebih aman supaya nggak jadi akilami. Iya, Gitu. Jadi artinya jangan dicampur waktu goreng. goreng. Ya, Pokoknya di atas ya, 100 derajat. Itu ya. dari penelitian kamu sih, Prof. Oh Kami ya, ya, meneliti, jadi waktu ngurus tamat nanti dia menjadi akrilamida itu ya, pada rentang berapa temperaturnya misalkan gitu ya. ya. Itu memang di atas sekitar 200 derajatan. Nah, waktu kita kita goreng kan nggak pernah ngukur, Nah, Prof, iya, suhunya iya, berapa. nggak bisa kita ukur ya. Oh, nggak peduli, yang Sulit, penting pokoknya mateng, celaka mateng. dia. Apalagi gorengnya Nah, berkali-kali, minyaknya hitam, di situ banyak sekali akrilamid iya, akibat sisa kan bebek nih, bebek direndam sama MSG kan bumbu kan gitu, Prof, ya. ya udah, Langsung digoreng, goreng, wah weng gitu kan. langsung. Pokoknya kalau bikin Itu bumbu jangan begitu, Prof, ya. itu ya, itu yang hal-hal yang dari Pak Iwan tuh yang tip-tip seperti itu yang perlu kita dapetin ke Iya, masyarakat umum. masyarakat. Iya, Jadi hmm, memang ya kita kan pinginnya kan sehat negeri ini. iya, Jadi betul, nggak tambah betul banget. sakit itu. Iya, Nanti kan kalau datang ke Pak Firis nanti bisa konsultasi yang nggak berat-berat gitu. Yang Prof gimana saya ingin punya anak yang cantik ya gitu. Prof, aku pengen cantik piaman bagaimana, Prof? Wah, ya gitu. itu semua Kayak itu dari bagaimana? nutrisi, Iya. ya kan itu tetap ya nutrisi sehat semua kelihatan baik, nutrisi Mm, enggak ya enggak. Kayak orang merokok terus misalnya, iya. Nah, kalau itu kalau autoimun yang pasien autoimun Prof Iris selama ini kira-kira nih, Prof, kalau dilihat dari yang perokok itu gimana, Prof? Apakah ada enggak, korelasi? tidak dianjurkan karena Enggak, itu toksin ya. maksud saya korelasi, Prof. Artinya pasien yang ada, Ya, apakah ada yang datang 10 misalkan, itu yang perokok berapa, Prof? oh Perkiraan, Prof? enggak, mereka rata-rata mereka udah mulai stop ya. Enggak, misalnya sebelumnya, Prof. Oh, sebelumnya banyak ya bisa 50-50. 50-50 ya? Iya, banyak. Mmm, Biasanya kita bilang udah mmm, stop ya, mmm, stop gitu. Mereka ada yang bertahap, ada mmm, yang langsung stop. Karena mereka pikir kalau bertahap malah kepengen. Jadi banyak yang Nah, laki-laki ya yang rokok itu? kebanyakan cowok, tapi kan pasien kita banyak cewek, ya Oh, kan? cewek juga Kalau sekarang autoimun juga banyak rokok banyak juga? rokok, banyak cewek Oh, juga, di Jakarta tapi juga sekarang mulai banyak rokok ya, cewek-cewek banyak ya? banyak Jadi justru lifestyle ya sekarang? mereka ya lifestyle, mereka Lifestyle. bangga, Sekarang pakai vape bangga vape, Prof? mereka. Ya sekarang tuh bahayanya sama, Iya, sama lebih aja. bahaya, Prof, kalau Iya, menurut saya. malah lebih bahaya ya, itu. Kalau rokok masih ada filternya Iya, masih karena mending. toksinnya kan Iya, nempel ya, oksidan-oksidannya iya, itu. itu kan flavoring, Iya, dikasih gliserol, iya, dibakar mendingan pakai alatnya itu. iya, itu lebih bahaya memang. Bahaya, Itu. kan nggak ada filternya. Ya Lah itu, kok rokok langsung. masih ada filternya, Heeh, gabusnya itu. nah itu. Jadi Iya, iya, iya. ya salah persepsi kayaknya ya. Ya, mereka Orang mikir lebih aman. lebih aman kan mikirnya Nah, kan. Jadi ya, ya, Bapak Ibu ya, jika dulu Anda merokok terus pingin rokok aman pakai vape, Anda itu keluar dari mulut buaya,
masuk ke mulutnya dinosaurus plus macan, jadi 2 loh. Dinosaurus plus macan, jadi buaya masih mending dibandingkan dinosaurus dan macan. Karena Itulah. beliau melihat bentar, berarti berarti pasien Prof Iris sekarang untuk wanita lebih banyak dong dibandingkan Iya, laki-laki? karena kalau autoimun kan banyak pada wanita ya Nah ini, terjadinya, itu iya iya iya. masalahnya, Sampai stok saya gitu. gigit jari Prof itu. Kayaknya dia lagi terasa ini, kan dia Gen Z itu. Oh, Gen iya Z kan iya banyak iya. kan pakai vape ya. Apa, ngerokok? Aduh, seru ya. Aduh. Heeh. Prof, kira-kira untuk pesan untuk perempuan Indonesia Prof? Ya, untuk orang Indonesia ya, ya terutama wanita ya, karena Ya. banyak ada hubungan dengan autoimun dan estrogen ya, hormon estrogen. Ya, sebaiknya kita waspada ya, artinya lifestyle kita ya, hidup sehat itu harus dijaga. Ya, nutrisi sehat harus dijaga. Terus kalau kita mau cantik, kita harus benar-benar melihat konsultasi dulu apakah ini cocok nggak untuk orang autoimun. Takutnya bahan-bahan tersebut justru memicu autoimun. Seandainya Tuh. mereka katakan saya belum autoimun Prof, Nah, saya mau itu aja gitu. Kira-kira gimana nih Prof? itu tetap harus hati-hati karena bahan-bahan itu bisa sebagai pemicu. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi tinggal tunggu waktu Prof ya. Ya, Jadi bejo-beji lah kata orang Jawa iya itu. betul. Dan kita nggak tahu kita nih ada bakat autoimun apa enggak. Kita nggak bisa ngeker diri kita, gitu. Karena autoimun datangnya semau-maunya dia. Setiap saat, setiap waktu, berbagai macam umur, nggak usah harus masih muda. Bahkan usia 50-an juga bisa autoimun. Oh, Seperti itu bisa. ada juga Prof. Ada, Yang datangnya di ada. Iya, usia-usia umur 50-an, 50. 40-an, kan orang pikir 20-an, 30-an. Tapi ternyata enggak. Jadi mereka bilang kok bisa ya? Saya bilang bisa aja karena kita kan nggak bisa keker imun sistem kita. Nah, kita hanya bisa tahu kita ada bakat apa enggak ya tes DNA. Ada khusus tes tahu untuk penyakit apa kita berapa persen kemungkinan ada itu. Itu Nah, tapi kan mahal. valid Prof. Ya valid sih sebetulnya, tapi ya itu hanya dibilang sekian persen kemungkinannya. Seperti itu aja. Jadi sudah Untuk kita mahal, jaga. sudah mahal Ya. tesnya, kemudian juga tidak 100% valid. Artinya masih ada celah untuk error Prof ya. Ya, Lebih ya. baik kan menjaga ya Prof ya. Ya, itu lebih murah. Lebih murah. Ya kan? Butuh ilmu doang dan kemauan. Sekarang kalau kita tahu misalnya, oh 30% kita bakat tuh so what gitu kan. So what gitu loh. Ya kan? Mahal-mahal, kita mendingan hindari aja dari awal. Biarpun 30% nanti jadi 40, 50 ya kan. Gitu. Kalau kita kadang cuma 30 nggak apa-apa deh. Nah, tapi kalau terus dipicu 30% itu besar loh. Gede. Untuk penyakit begini itu. Iya. Artinya 30% orang yang tolak kita 95% berhasil, 5% gagal. Jika 5% kejadian itu 100% artinya. Nah itu. Orang pikir kan kecil padahal gede dampaknya. Iya gede. Itulah. Jadi kalau udah kena autoimun, Prof, kira-kira sih apa Prof yang dirasakan oleh pasien autoimun? Nah, autoimun biasanya gejala awal, ini paling sering ya, nyeri sendi, pindah-pindah, nggak tentu. Pindah-pindah. Sendinya nggak harus dengkul. Nggak harus. Ini bisa. Bisa di sini. Kadang-kadang aduh sini sakit. Tapi sini dia kan otot, Prof. Otot atau sendi bahu ya, sendi bahu. Tinggi kolesterol tuh? Nah, orang pikir kolesterol. Ya, taunya sendinya, bisa periksa kolesterolnya normal. Misalnya sendi bahunya, sendi lutut, ya itu bisa karena usia ya. Tapi kan ada sendi-sendi semua sini, pergelangan ya. Nah, itu hilang timbul, nanti baik lagi, minum obat, baik, terus nanti kapan-kapan timbul. Demam yang nggak jelas. Kasih paracetamol, orang senengnya kan paracetamol. Demamnya pada suhu berapa Bro? 3, soalnya tuh nggak terlalu tinggi, 37,5, 37,8. Mungkin meriang kali ya? Ya meriang kayak gitu. Jadi nggak tinggi dia, tapi nggak enak kan di badan. Ya terus rambut rontok. Nah itu mulai orang curiga, kalau rambut rontok jangan-jangan autoimun nih. Sariawan berulang, nah itu macam-macam tuh ininya. Bentar, sariawan berulang itu kira-kira tanda kutip berulang itu ya berapa hampir tiap bulan ada.
dia udah minum vitamin C, kok masih ya gitu. Tanpa Wah. ada kegigit. Ya, tanpa kegigit, Ya. betul, Kalau betul, gigit gigit sariawan wajar kok ya. otomatis, Jadi ujuk-ujuk sakit sariawan gitu aja. Iya, sariawan berulang itu ke lupus biasanya, ke lupus, ya salah satu kriterianya tuh penyakit lupus, jadi sendi, rambut rontok, ini yang paling sering dirasain orang. Nah kalau kayak ada seperti itu, ya tapi dia datangnya bertahap, nggak langsung. Dan jadi sendi dulu, hilang timbul, tapi mengganggu terus, dia rasa sakit terganggu bekerja. Rambut rontok biasa kan, rontok sih biasa dalam batas normal, tapi ini banyak, diginai lepas, kalau bangun tidur, diginai lepas, bangun tidur tuh makin tipis rambutnya. Nah itu biasa wanita udah apa ya, kalau udah gitu kan dia khawatir, ya? duh saya botak nanti gitu kan. Botak ya. Takut kan, datang ke dokter, kok rambut saya rontok ya gitu. Nah kita bisa konsultasi dengan dokter kulit. Jadi autoimun tuh multidisiplin. Ya jadi dokter imunologi, dokter kulit bisa ya, kita kontur mata, macam-macam, dokter gastro, ya rematik. Jadi semua dokter bisa bersama-sama multidisiplin. Jadi nggak bisa dipegang oleh satu dokter aja gitu. Jadi Prof itu juga ya dengan tim dokter yang lain juga ya? Iya, Waktu ngerjain ada pasien. Kalau tiroid lebih ke endokrin. Jalurnya ini Prof. Ya jalurnya jalur goyang. Ya beginilah Bapak Ibu, kalau podcast di dalam bis ya begini, karena kita berjalan tidak berhenti. Seru tapi ini. Lihat kemacetan Jakarta. Iya, kita lihat jalan-jalan. Kenapa? Baik lagi tadi. Jadi gejala yang dirasakan pasien ya sebenarnya cukup tidak enak, Prof. Ya, mengganggu. Ya. Baru dia ke dokter. Sistem imunnya menyerang, berarti ada pertempuran di situ. Ya. Pertempuran pasti ada panas dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Ya betul. Betul. Gak enak buat dianya. Enak. Iya. Saya bayangin sendiri. Makanya dia datang ke dokter. Gitu. Kalau dia bilang tuh rambut saya kenapa ya? Ada yang bilang saya nyeri-nyeri sendi nih, hilang timbul. Nanti bangun tidur kaku, udah jalan oke, dia bilang gitu. Nah kayak gitu. Jadi tapi kalau kita hanya fokus di antiinflamasi pengobatan juga nggak sembuh Prof ya, tanpa mereka merubah. Iya, jadi kita holistik. Harus holistik. Iya. Nutrisi tetap harus masuk itu. Harus. Kalau enggak ada yang kurang. Kayak kue udah potong ini, kok ada yang kurang ya. Oh ya nutrisinya belum. Oh ya olahraganya kurang. Oh ini tidurnya nggak cukup, nggak nyenyak. Iya. Nah kayak gitu. Itu kita harus holistik. Iya. Jadi harus dikeruput semuanya. Dan kemudian selnya harus makan. Ya betul. Sehingga dia bisa sehat lagi. Ya, jadi kita nggak bisa lihat satu sisi hanya obat, nggak bisa. Dulu begitu, karena kan kita belum banyak tahu. Iya. Tapi sekarang kita tahu banyak teori-teori tentang autoimun. Nah, kita pelajari semua. Oh ternyata ini semua dipengaruhi, gak cuman obat aja yang bisa menolong ya. Karena autoimun kan gak bisa sembuh 100%. Dia hidup seumur hidupnya, berdamai kita bilangnya. Berdamai dengan penyakitnya. Ya kan gimana caranya? Ya ini, kayak gini. Pola hidup, gaya hidup harus diatur, dirubah. Harus dirubah. Tapi insya Allah jika Bapak Ibu mau belajar tentang tubuhnya, belajar tentang sel, bisa memitigasi, bisa memberi makanan ke sel, mulai dari penyiapan makanannya, insya Allah nanti flare-nya Prof ya? Ya, flare-nya jauh berkurang. Ya. Dan bisa hidup normal. Yang penting kan kita bisa hidup normal, beraktivitas, tanpa terganggu. Autoimun itu biarlah. Yang penting kamu saya damaikan, saya taklukkan kamu. Tanda artinya, aku akan merubah. Kenapa tentaraku nyerang aku sendiri gitu? Mungkin saya nggak adil sama tentara itu, udah lembur gak saya gaji, misalkan. Sampai target nggak dikasih bonus misalkan Prof. Gitu. Terus lebaran nggak ada THR-nya mungkin. Itu dia. Jadi dia ngamuk Prof. Nah, kita kasih ini. Nah sel itu juga butuh begitu Bapak Ibu, butuh makan, butuh nutrisi, nggak sekedar masuk mulut saja. Nah ini kan
beliau sudah menyampaikan mayoritas pasien-pasien autoimun itu memang harus integratif penanganannya. Ya, Dari betul. kesalahan hidup sehari-hari juga berperan. Dan Bapak Ibu sangat jarang loh saya. Sekarang mungkin Prof Iris yang mungkin memprakarsai itu. Saya lihat Prof, soalnya belum banyak sih dokter yang fokus juga nutrisi, Nutrisi, belum banyak. ya, Dan ini langsung ya, profesornya langsung menyampaikan ya, pentingnya nutrisi. Tapi nutrisi jangan cuma kalori Prof ya. Nggak ya. cuma kalori doang kan. Enggak, Jadi enggak. harus penyiapannya diperhatikan. Ya, Penyiapan makanannya itu betul. supaya sehat. Ya, betul sekali Pak Iwan. Dan supaya tetap cantik seperti Prof Iris. Wah, Pada usia sudah di atas 60 tahun beliau ini. ih, Tapi tetap sehat, energi, luar biasa Prof Iris ini. berkat Karnus. Terima kasih Prof. Baik Prof Iris, mungkin Prof Iris ada pesan untuk warga NKRI dan semoga Bapak Ibu ya tidak ada kejadian lagi. Tidak pernah ada kejadian lagi. Tentara-tentara itu menyerang diri kita sendiri. Ya, Mungkin Prof bisa pesan. ya. Jadi untuk penyakit autoimun ya, penyintas autoimun itu harus diperhatikan selain pengobatan, obat-obatan dengan obat kimia, kita juga harus perhatikan gaya hidup, pola hidup, berubah pola makan kita, makanannya bagaimana, cara memasaknya ya, di nutrisi dengan cara memasak yang benar, olahraga, tidur yang cukup ya, dan jangan lupa berdoa. Nah, itu pesan dari Prof Iris. Semoga bermanfaat obrolan kita siang hari ini sambil kita keliling di daerah Lebak Bulus. Tadi kita kemana aja, Bro? Lebak Bulus mana aja? Ini dari mana, Prof? Ini daerah Ciputat. Oh, Ciputat, Tangerang Iya, dong. Tangerang. Woi, Iya, kan Lebak Bulus Tangerang tuh begini. Oh, dekat Prof ya? Dekat. Saya Ciputat jauh. Pas perbatasan, Point Square tuh perbatasan. Prof, ini dari kami ada bingkisan untuk Prof Iris. Hai, terima kasih. Wah, dapat kardus kita. Wah, tambah sehat tuh. AG Karnus luar biasa. Anda Prof, AL Karnus Prof yang kemarin sudah dicoba in vivo. Ya. Oh iya. In vivonya langsung. Oh iya. Langsung terbukti Prof, langsung nambah lambung dari Solo. Tadi Prof kan katakan ada leaky gut. Oh ya, ini cocok kalau nih. banyak akan membantu Bapak Ibu yang ada leaky gut dan macam-macam autoimun. Ya. Dan ini AT Karnus, nah ini sahabat kita. Antioksidan yang bagus. Antioksidannya bagus sekali loh. Ya, Prof bisa pakai. Dan satu lagi Prof, nanti Prof berkenan untuk pakai. Oh iya dong. Nah, ini iya ada. Dong. Wah, keren tuh. Ada keren nih. Bagus nih. Tell the truth. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah lihat podcast kali ini. Seru banget ya. Insya Allah apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Dan jika Bapak Ibu area Jakarta, Jawa dimanapun, jika ingin konsultasi tentang autoimun, langsung aja ke beliau, ke Prof. Dr. Iris Rengganis. Beliau sangat expert. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa lagi pada podcast akan datang. Prof, terima kasih banyak sudah hadir di Pak Iwan. podcast. Senang banget. Sehat selalu untuk Prof Iris. Sama-sama. Sukses. Konsep Karnus, tell the truth. Thank you.